ini ternyata puncak piramid ekonomi kita sekarang. Yang paling progresif itu Lau Tzu Kong. Secara peningkatan tahunan kayaannya gitu ya, dia hampir sekitar 60% di setiap tahunnya. Orang kaya itu bertumbuh. Anak muda hari ini gitu ya, bicara mengenai career future gitu ya, mereka nggak mikirin tuh, maksudnya jenjang karir mulai dari bawah. Banyak pekerjaan-pekerjaan tradisional ini. Halo Sobat Medcom, ketemu lagi di Newsmaker, obrolan hangat one-on-one bersama saya, Surya Perkasa. Sobat Medcom, minggu ini kita bakal ngomongin dan ngepoin lebih tepatnya orang-orang kaya di Indonesia. Nah, ini ada yang menarik ya, ada versi Bloomberg dan versi Forbes. Itu katanya ada orang-orang kaya di Indonesia ini makin kaya, katanya begitu sih. Kekayaan orang-orang terkaya di Indonesia ini itu satu orangnya bisa sampai ratusan triliun rupiah, katanya sih begitu. Nah, buat Sobat Medcom yang ingin tahu sepak terjang orang-orang terkaya di Indonesia dan juga sebenarnya apa sih bisnis mereka, apa sih yang bikin mereka makin kaya. Nah, untuk itu kita ngobrolin bersama Mas Galau Muhammad dari peneliti muda Center of Economic and Law Studies atau CELIOS. Selamat datang Mas Galau. Terima kasih Mas Surya. Yeah. Gimana Mas, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat, kita nih sehat nih. Tapi kita ngelihat daftar-daftar nama orang kaya di Indonesia ini, kok kita kayaknya pengen sehat agak gimana gitu ya. Nah gitu ya. Iya. Jadi bahas orang kaya ini belum tentu kebagian rezeki. Iya, itu dia. Kadang-kadang yang kaya makin kaya, ya yang bahkan ada data yang ini ya, data itu sendiri, data riset yang dilakukan oleh negara kita sendiri, dimulai dari kementeriannya, mulai dari ini, bilang yang bahkan yang kerah biru kata orang itu, yang kerah yang pekerja-pekerja itu jadi miskin, katanya begitu. Nah, tapi kita udah deh, kita mikirin kesusahan hidup, saatnya kita memikirkan gimana sih kita belajar dari orang-orang terkaya di Indonesia ini, apa sih yang kita bisa pelajarin. Nah, Mas Galau, sebelum kita mulai nih, kita bedah dulu nih satu-satu nih. Ini 10 orang terkaya di Indonesia dari datanya dulu nih. Ini kan Mas Galau kan peneliti dari CELIOS ya, pasti sudah memperhatikan kayak gimana sih mereka mainannya. Nah, dari Bloomberg dan sendiri ini Forbes-nya data dari mereka kan ini data dari bursa saham, katanya kan begitu. Nah, dan ada data keluarga para konglomerat dari November lalu. Nah, melihat dari datanya ini kredibel nggak sih sebenarnya apa yang di data oleh ini, yang peringkat yang dikeluarkan oleh Bloomberg dan Forbes ini benar-benar data yang kredibel, yang bisa dipercaya, atau sebenarnya masih ada nih yang nggak dibuka-bukain gitu. Nah, kira-kira Mas Galau bisa diceritain sendiri nggak sebenarnya kayak gimana sih orang kaya di Indonesia itu? Oke, jadi ini tentang ranking kelas ya. Ya, ranking kelas dulu deh nih. Diurut dari keturunannya siapa gitu kan. Jadi memang betul Mas Surya gitu ya. Memang ada 2 publikasi yang baru ini keluar gitu ya. Yang pertama versi Forbes 2024 dan juga yang kedua Bloomberg. Pada prinsipnya memang Bloomberg berdasarkan dengan dividen pendapatan, kemudian kepemilikan saham dan juga penjualan unit usaha gitu ya. Nah, mungkin kalau dikomparasikan dengan data dari Forbes gitu ya, mereka mungkin lebih advance gitu ya. Mereka melakukan beberapa kali wawancara, beberapa juga mengkolek data publik gitu kan. Jadi memang mungkin beberapa data yang ditampilkan itu punya spesifikasi dan rasionalisasi yang berbeda. Tapi pada prinsipnya dengan adanya data publikasi dari entah itu Bloomberg maupun dari Forbes, sebenarnya itu sudah membantu berkontribusi mengisi gap data ya kan, knowledge isu yang sehari-hari kita gagal untuk memiliki itu. Jadi kalau bicara mengenai data kekayaan, kita nggak punya hari ini. Misalkan itu gara-gara apa sih kita agak susah nih data nih, makan orang luar lebih datanya kayaknya lebih canggih nih ngedata orang-orang kaya di Indonesia ketimbang orang kita sendiri. Ya mungkin kalau sesama orang Indonesia itu agak sungkan ya, agak sungkan. Mau menyampaikan susah berapa nyombong isi gitu. Uang gitu ya. Iya. Tapi memang kalau kita berpacu pada data BPS gitu Mas ya, memang BPS selama ini masih berbasis pada data pengeluaran rumah tangga. Yang itu sebenarnya tidak mengcapture seberapa banyak income net dari setiap individu,
kemudian juga tidak meng-capture bias preferensi dia dari kalangan mana gitu kan. Ya. Karena bisa aja kan orang kaya ya kan, dia rajin olahraga, nggak biaya hidupnya nggak besar gitu kan, tahu makannya cuma di warteg-warteg aja kan, ada yang begitu-begitu ya, yang gitu kan. Yang bajunya cuma baju kaos yang kaos warna putih yang beli kodian gitu ya. Ini sering ketemu kayaknya. Nah kayak gitu Mas, jadi kita per hari ini sebenarnya tidak punya basis data itu. Jadi dengan ada publikasi dari kedua lembaga ini, sebenarnya itu sangat membantu untuk orang kaya tahu, orang miskin, orang menengah, siapapun tahu. Oh ini ternyata puncak piramid ekonomi kita sekarang. Gitu. Nah ini Mas Galau ya, kalau masih soal data nih, ini kan ada perbedaan antara ranking 1 orang terkaya di Indonesia versinya Forbes sama versinya Bloomberg. Nah ini menurut Forbes per Desember tahun kemarin itu orang terkaya nomor 1 adalah bos rokok dan bank Robert Budi Hartono, sedangkan menurut Bloomberg itu nomor 1-nya itu Lau Tuk Kwong, Raja Batubara Indonesia. Nah ini mungkin dari basis data kan sudah Mas Galau jelasin ya bahwa memang ada perbedaan kalau dari gayanya Bloomberg menghitung orang kayanya Indonesia dan versi Forbes menghitung kekayaannya orang terkaya di Indonesia. Ini tapi lebih masuk akal ranking mana sih sebenarnya, bos rokok kah atau sebenarnya bos tambang? Nah sebelum ke situ Mas Surya gitu ya, kami pun gitu ya yang hari-hariannya melototin data gitu ya, masih kesulitan sebenarnya melihat data sebenarnya dari orang per orang. Jadi kalau misalnya pun itu berbeda, itu ada hal yang wajar sebenarnya. Nah, mungkin memang dari dua lembaga juga punya metodologi dan rasionalisasi data statistik yang berbeda. Tapi pada prinsipnya sama-sama menghadapi tantangan itu hari ini. Itu. Jadi bukan cuma kitanya, mereka pun sebenarnya kesulitannya pasti ada gitu yang gitu ya. Itu juga apalagi Kementerian Keuangan. Nah, gitu ya. Apalagi ini nih yang majakin orang nih kan. Nah, makanya disasar yang jelas pendapatan hariannya. Oh, gitu. Baik. Nah, ini Mas Galau, ini kan menurut Forbes dalam setahun itu kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia meningkat nih. Kalau berdasarkan datanya meningkatnya itu sampai 4.000 triliun rupiah. Seperti itu. Nah, lebih besar dibandingkan APBN kita nih yang cuma 2025 aja itu dianggarkannya cuma 3.621 triliun rupiah. Nah ini kita peras lagi nih, orang kaya 10 orang kaya yang terkaya di Indonesia itu dalam setahun ini bisa kekayaannya itu kalau dihitung-hitung 2.622 triliun rupiah. Nah kekayaan mereka ini yang menarik, kekayaan mereka naik terus. Nah kalau dibandingkan negara lain sebenarnya orang-orang kaya dari pattern kekayaan mereka, bisnis yang mereka masuki, yang mereka mainkan gitu loh bahasanya. Ini kalau dibandingkan dengan negara lain seperti di ASEAN atau di Asia gitu, kenaikan kekayaan konglomerat Indonesia ini itu bisa dibilang masuk akal. Dan sudah idealkah sebenarnya dengan bisnis-bisnis yang mereka masukin? Kan kalau India nih orang kayanya itu justru bisnisnya adalah bisnis teknologi kan, seperti itu. Beberapa. Iya, beberapa kan seperti itu. Kemudian ada juga yang memang bisnisnya jasanya. Nah di Indonesia kan yang paling atas kalau nggak mineral, rokok, bank. Nah seperti itu. Jadi pokoknya eksploitatif semua. Nah begitu. Nah kira-kira nih kalau sebenarnya kalau Mas Galau sendiri melihatnya ini sudah ideal atau memang sebenarnya masih banyak potensi di Indonesia yang bisa kita gali sebenarnya? Nah betul. Sebenarnya kalau untuk menjawab pertanyaan ini gitu ya, apakah lonjakan kenaikan kekayaan ini sudah idealkah gitu ya dari pertanyaan itu? Konteksnya hari ini memang kita berhadapan-hadapan dengan pembangunan pertumbuhan ekonomi yang mungkin dikatakan tidak berkualitas atau kurang berkualitas. Nah, kalau bicara mengenai peningkatan itu betul angkanya, tapi mungkin lebih tepat itu akumulasi sepertinya. Akumulasi kekayaan. Kalau peningkatan mungkin di bawah 3% gitu ya. Tapi kalau akumulasi, menurut dari Forbes gitu ya, 50 orang terkaya itu mengumpulkan setidaknya 4.138 triliun ya rupiah, ya kan? Nah, di mana dari besarnya kapasitas keuangan yang dimiliki mereka itu hampir ya separuhnya, 1 dari 2 triliuner di Indonesia ini berlatar dari usaha ekstraktif. Ya, jadi memang kalau bicara mengenai ideal per hari ini gitu ya, memang kita mungkin terlalu gandrung untuk mengeksploitasi alam. Nah ini justru menjadi pertanyaan nanti ke Gen Z, karena hampir 78,9% Mas Gen Z yang lebih cerewet dari generasi-generasi lainnya, sehingga mereka akan mencari terus tuh apa potensi ekonomi yang itu berkualitas. Iya. Ini juga
menarik ya yang pola bisnis yang ekstraktif itu yang memang mengeksploitasi sumber daya kan seperti itu. Nah, ini kan kita ngomong-ngomong juga salah satu orang terkaya kalau yang versi ini ya, versi Bloomberg itu kan bos batubara Indonesia nih, Raja Batubara Indonesia. Ini bahkan salah satu grup tambang terbesar di dunia kan begitu. Nah, ini fokus di batubara ini ternyata bisa menjadi raja katanya kan begitu. Cuman kan nggak pandangan seperti itu sebenarnya, kita bergantung kepada kekayaan yang bergantung kepada sumber daya alam yang bisa habis gitu seperti itu. Oke, itu bisa disebut namanya nggak, Mas? Itu namanya Lo Tuk Wong. Itu dia tuh. Kayaknya udah akrab ya, sering manggil mungkin ya. Aduh. Jadi memang kalau dilihat Mas ya, dari 50 orang terkaya itu 18 orang ya, sekitar 18 orang ketika kita track itu terafiliasi dengan unit usaha pertambangan, entah itu nikel mungkin yang berbasis EBT sampai yang masih brown energy gitu ya. Pertambangan batu bara dan sebagainya. Jadi memang proporsi itu signifikan. Kemudian spesifik ke Lau Tukongnya gitu ya. Memang kalau kita catat gitu ya, ada namanya CAGR di ekonomi, Compound jadi perhitungan pertambahan kekayaan tahunan gitu ya. Compound Annual Growth Rate. Jadi kita hitung itu, memang yang paling progresif itu Lau Tukong. Secara peningkatan tahunan kayaannya gitu ya, dia hampir sekitar 60% di setiap tahunnya. Baru kemudian di bawahnya ada Lim Haryadi, Salim ya. Haryono, itu sekitar 54 gitu ya. Baru di bawahnya lagi Prajogo Pangestu sekitar 51%. Jadi di antara 50 orang nih, kebetulan Lau Tukong itu paling progresif untuk akumulasi kekayaan tiap tahun gitu ya. Tapi memang kalau kita lihat lagi, sebenarnya bukan Lau Tukong itu kan memulai dari bisnis konstruktif sebenarnya, konstruksi ya. Bisnis konstruksi itu yang diawali oleh dia untuk membangun karirnya. Tapi seiring berjalannya waktu kita sadar, bukan itu yang meningkatkan daya ungkit ekonominya, ya. Tapi adalah kepemilikan saham di Bayan Resources. Yang dimana itu sektor-sektor ekstraktif gitu ya. Dan itu dia punya kepemilikan sekitar 54,9% sahamnya. Jadi peningkatan kekayaan sebenarnya ada di situ. Nah, jadi bukan kembali lagi ke konstruksi gitu ya. Ada beberapa investasi yang dia lakukan itu sangat produktif di sektor yang itu masih menjadi basis ekonomi terbesar di negeri ini. Nah, ini kita coba pindah nih ke yang sebelahnya ya. Ini kan tadi yang versi Bloomberg nih, sekarang yang versi Forbes. Nah, itu kan yang nomor satunya itu adalah Robert Budi Hartono ya, di ranking 1. Nah, ada lagi saudaranya Michael Bambang Hartono itu di ranking 4. Nah, kan ada banyak produsen rokok raksasa di Indonesia, tapi yang paling stabil di top 10 ini adalah keluarga Hartono ini. Nah, ini di mata Mas Galau sendiri, kunci kesuksesan raksasa rokok di dan bank ya, dia kan ada rokok dan bank, ada dua kan yang besarnya. Nah, apakah karena berani masuk ke berbagai jenis bisnis yang mereka buat, yang kemudian mereka kan kita juga mengenal banyak mereka menggurita ya, banyak masuk menginvestasi ke sektor-sektor yang banyak, itu memang salah satu faktor yang mempengaruhi mereka semakin kaya atau memang ada faktor-faktor lain? Memang kalau orang lihat dua orang itu kayak Sultan Kudus gitu ya. Makanya. Memang simbol rokoknya itu udah melekat gitu. Tapi nah ini yang sering mispersepsi juga. Kita terlalu terlalu melebih-lebihkan personalisasi seseorang dengan bisnis usaha pertamanya gitu ya. Padahal kalau kita hitung secara pendapatannya gitu ya, revenue yang didapati dari semua lingkup unit bisnisnya gitu ya, yang namanya Hartono bersaudara ini sebenarnya bukan berpegang pada rokok. Itu bisnis awal yang dia rintis. Bisnis awal gitu yang mereka rintis yang membuat mereka bisa melejit gitu kan, seperti itu. Tapi kalau kita hitung sebenarnya proporsi pendapatan paling besar itu dari kepemilikan saham di BCA. Jadi mungkin secara pribadi yang namanya Hartono bersaudara ini hanya punya 0,02% pemilihan pribadi gitu ya. Tapi melalui PT Dwi Muria Investama Andalan, dia memiliki saham BCA itu hampir sekitar 54,9%. Jadi proporsi itu yang sebenarnya mendapatkan capital gain dan dividen yang selama ini membuat mereka bahkan tanpa beraktivitas udah cukup. Nah, itu yang menjadi mispersepsi kita selama ini kan, bahwa upaya untuk menjadi kaya itu adalah mengeluarkan keringat sebanyak mungkin gitu ya. Padahal kita punya
pola investasi yang seharusnya lebih berkualitas. Itu poinnya. Itu tuh Sobat Medcom. Jadi bukan karena rokoknya, tapi karena financingnya. Jadi kalau bisa kerjanya jangan kerja keras tapi kerja pintar. Betul, itu Mas. dia. Nah, ini kan yang menarik juga ada nama Prayoga Pangestu. Setahun menjadi orang ini baru setahun menjadi orang terkaya di Indonesia. Kini berubah menurut Forbes, kekayaan Prayoga Pangestu itu tumbuh, tapi yang lain tumbuh cepat. Nah, posisi 3 besar sepertinya akan sering ganti-gantian nih, Mas. Kalau posisi 1-2 tuh kan kayaknya udah dipegangin agak susah ngejarnya gitu lah. Kalau udah balapan, kalau di Formula 1 tuh kayaknya udah tim-tim yang gede gitu. Nah, yang posisi 2-3 ini kan berubah-ubah terus. Nah, ini kalau dari di hasil dari riset Mas Galau dan teman-teman di Selio sendiri memang yang peringkat-peringkat di bawah ini yang paling sekali kejar-kejaran seperti apa? Kan kita tahu bahwa setelah pandemi ini kan banyak bisnis yang dihajar gitu kan. Nah, tapi kemudian banyak juga bisnis yang akhirnya itu tumbuh dan berkembang. Ya contohnya ya seperti digitalisasi itu semakin bisnis-bisnis digital semakin meledak kan karena pandemi ini. Ini kalau dari teman-teman dari Sales dan Mas Galau sendiri melihatnya, itu orang-orang yang seperti apa, bisnis seperti apa yang akan berkembang ke depannya nanti? Tentunya itu kan satu circle, Mas ya. Ya tongkrongannya sama itu. Jadi 3 orang itu sebenarnya menjadi puncak ekonomi di atas gitu ya. Yang kalau dari data Celios itu mengalami peningkatan 3 kali lipat selama pandemi. Jadi bayangkan ketika masyarakat sedang pontang-panting gitu ya, dekam dalam kamar. Iya, dalam kamar, nggak bisa keluar rumah, ketemu teman aja cuma lewat Zoom atau lewat WhatsApp gitu ya. Tapi kekayaan mereka bertambah sekitar 3 kali lipat di periode itu gitu ya. Kalau bicara mengenai seberapa banyak yang telah mereka dapatkan gitu ya, ya tentu Prayoga Pangestu dengan Barito Pacific, kemudian sekarang ada lagi Barito Renewable Energy gitu ya, dia juga terlibat di energi nikel gitu ya. Jadi itu yang menjadi daya pijak dia sebagai salah satu orang terkaya di Republik ini. Tapi kembali lagi ke pertanyaan Mas Surya ya, sebenarnya hal apa yang menjadi bidang usaha apa yang mungkin menjadi menarik untuk menandingi gitu ya. Iya, menandingi bakal bisa menandingi mereka-mereka yang lagi di atas nih, yang di puncak piramid nih ceritanya nih. Ini Mas, ini cocok banget sama Gen Z kalau aku lihat. Berangkat dari tadi gitu ya. Yang pertama, Gen Z adalah digital native. Nah, hari ini mungkin kita bisa mencoba melihat lebih jauh daripada brown energy yang selama ini ada. Banyak inisiatif lokal yang sebenarnya bisa dilakukan. Hampir 23.000 desa di Indonesia itu berpotensi memiliki potensi ekonomi restoratif. Nah, ekonomi restoratif ini sebenarnya menjadi daya gedor. Gen Z ini misalkan ya, banyak nih yang suka pemberdayaan ke daerah-daerah, KKN gitu kan. Turun lapangan. Bikin startupnya justru bukan startup di kota sekarang kebanyakan di seperti itu kan. Jadi banyak inovasi dari anak muda hari ini yang sebenarnya bisa menjadi promotor untuk menghadirkan champion-champion di lokal. Nah, untuk apa? Yang pertama mengembangkan ekonomi restoratif yang ada. Misalkan ada kopi nih, kan banyak ini kan senja-senja, yang cari-cari tongkrongan baru gitu kan, jualannya jualan kopi gitu kan, tapi kopinya fair trade seperti itu kan, seperti itu. Ya, jadi itu mungkin bisa diarahkan gitu ya, ketika di daerah yang memang punya basis kopi gitu ya, yang mungkin lebih beragam, itu bisa diolah gitu kan. Anak muda punya imajinasi lebih daripada itu. Jadi mereka mungkin bisa membuat kopi, meracik khusus dan menjadikan itu brand yang kembali pada profit yang signifikan. Nah, ini kita lanjut lagi ke orang-orang kayak yang banyak ini, yang sebenarnya banyak yang kita bisa gali dan bisa kita pelajarin nih dari pola-polanya ini. Nah, ini ada satu lagi namanya Keluarga Wijaya di top 10 Forbes nih. Nah, itu kan Keluarga Wijaya ini kan dari grup raksasa minyak sawit kan, orang mengenal seperti itu. Dan mereka juga terjun ke properti dan keuangan bahkan. Nah, nama besar ini sudah ada sejak puluhan tahun Keluarga Wijaya ini kan sebenarnya, dan bisnisnya terus beragam dan semakin banyak. Nah, ini sebenarnya bahkan kalau berdasarkan data yang kita punya itu mereka bisnis propertinya sudah ekspansi ke negara-negara lain bahkan seperti itu. Nah, ini lagi-lagi yang bisa kita pelajarin dari mereka-mereka yang sudah ada di puncak piramid ini sebenarnya memang untuk berani masuk ke bisnis yang baru dan untuk semakin mengembangkan bisnis itu salah satu kunci untuk semakin kaya gitu, Mas. Bicara mengenai Wijaya gitu ya, kita tentu lebih akrab dengan Eka Cipta Wijaya yang memulai perjalanan Sinarmas gitu ya, yang kemudian mewariskan banyak sekali atau cukup lah ya untuk hidup layak bagi keluarga-keluarganya itu. Jadi benar kalau kita lihat secara proporsi, tadi 18 dari 50 yang terafiliasi dengan batu bara, kini bicara mengenai sawit ada 7
setidaknya gitu ya. Setidaknya dari 50 orang terkaya itu kita mencatat ada 7 nama yang itu terafiliasi dengan unit usaha sawit. Dan memang harus global karena sawit kita ini bukan untuk konsumsi lokal nasional gitu ya, tapi memang untuk diimpor gitu, diekspor ya kan, untuk akhirnya dapat capital gain dari situ. Kembali lagi ke sektor sawit gitu ya, bahwa selama ini memang kita punya tantangan sebenarnya Mas di hari-hari ke depan bicara mengenai sawit ya. Sawit di Kalimantan gitu kan, dengan lahan yang mungkin sudah mulai terbatas, makanya kemarin nyari-nyari di pulau sebelah gitu ya. Nah itu sebenarnya punya tantangan, biaya untuk industri gitu ya, sawit kemudian diproduksi menjadi barang jadi misalkan, itu perlu untuk biaya eksternalitas yang tinggi gitu kan, karena akibat dengan konflik lahan, dan juga persaingannya saat ini juga sangat ketat. Jadi biaya untuk masa depan itu untuk pembukaan lahan dan clearing gitu ya, untuk kemudian menanam sawit berkualitas gitu kan, dengan berbagai skala ujinya. Untuk tahun-tahun ke depan sangat besar biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh pengusaha. Itu menjadi tantangan. Nah, tapi masih potensial nggak sawit itu sendiri sebenarnya? Sawit selama ini salah satu komoditas yang kita andalkan gitu ya, di balik serangkaian faktor eksternalitas yang mungkin belum terkompensasi, tapi bisa dikatakan itu komoditas yang sangat strategis untuk dieksplorasi. Cuman kita harus ada pada rasionalisasi yang jelas bahwa anak muda hari ini gitu ya, bicara mengenai career future gitu ya, mereka nggak mikirin tuh, maksudnya jenjang karir mulai dari bawah ini kan, mereka bayangannya ya udah digital native kan, influencer gitu kan. Gitu. Nah banyak pekerjaan-pekerjaan tradisional ini yang sebenarnya nggak relevan untuk anak muda. Nah itu yang menjadi solusi yang harus dipikirkan, solusinya seperti apa. Oke, berarti memang kalau kan banyak yang bilang bahwa sebenarnya itu kan sawit kan salah satu produk perkebunan kan, seperti itu. Nah, orang anak-anak muda sekarang itu kan sudah tidak melirik lagi tuh yang namanya pertanian dan perkebunan ya, seperti itu. Nah, itu sebenarnya apakah bisa dijadikan karir ke depan seperti itu, tidak cuma digital native-nya saja, atau memang ada potensi-potensi besar lain yang sebenarnya masih bisa digali di sektor pertanian dan perkebunan di Indonesia gitu. Ya. Nah, ini yang anak milenial atau Gen Z atau siapapun mereka yang merasa dirinya muda inginkan adalah formal worker itu semakin menipis sekarang Mas. Proporsinya, trennya turun. Hampir mepet 40% lah gitu, 41%. Itu menandakan bahwa mereka harus bersaing di gig ekonomi yang punya kerentanan kontrak, yang punya siklus kerja tidak pasti, yang punya insentif pekerjaan yang rendah. Tiga hal ini yang membuat akhirnya generasi muda ini merasa tidak mendapatkan tempat. Nah seharusnya ketika kita buka gitu ya, di industri berbasis komunitas. Nah, misalkan kita bangun di situ, misalkan ada potensi palawija, kemudian ada potensi perikanan gitu kan, itu sebenarnya bisa misalkan disuntik pembiayaan dari negara gitu kan, dari sektor-sektor yang awalnya di sektor ke energi kotor gitu kan, ke berbasis komunitas. Itu kita ada publikasi tersendiri mengenai itu, bahwa segala bentuk eksternalitas negatif itu bisa dikompensasi dengan cukup produktif, dan anak muda bisa menjadi promotor dan sekaligus akselerator dalam program ini. Jadi nggak cuman mereka untuk memikirkan gimana kerja dari kota, sebenarnya ke daerah-daerah pun bisa gitu kan, sepertinya potensi seperti itu. Nah ini kita pindah lagi nih ke nama orang kaya berikutnya. Ini nih ada yang juga selalu stabil masuk top 10 dari Forbes dan Bloomberg ini ya. Kalau paling jauh-jauh udah 20 peringkat 20-an lah gitu. Ini ada Antoni Salim, Prakas Lohia, dan Sukanto Tanoto. Ini kan Antoni Salim itu dikenal sebagai bisnis raksasa makanan hingga sawitnya dia kan. Kemudian juga Sri Prakasih Lohia itu Raja Petrokimia Indonesia. Dan kemudian ada Sukanto Tanoto itu Raja Sawit Indonesia yang kelas dunia. Nah ini mereka ini kan sudah merambah pasar global kan, seperti itu. Karena memang kan seperti Mas Galo bilang tadi, memang beberapa produk yang kita buat itu memang target utamanya justru untuk keluar gitu kan, seperti itu. Nah
ini mereka bisa dibilang toko bisnis kelas dunia dari Indonesia dan bisa dibilang inilah global player. Nah, ternyata oke juga ya Mas sebenarnya konglomerat. Kalau kita kan melarat gitu kan. Yang susahnya kan gitu tuh. Persamaan mirip-mirip itu. Jangan sampai-sampai gitu. Okay. Nah, ini kan orang-orang terkaya di Indonesia ini kan pemain global seperti itu. Bisa dibilang seperti itu juga. Berarti orang Indonesia itu kayaknya itu udah masuk taraf internasional gitu Mas. Nama-nama orang yang stabil gitu ya. Memang benar kalau kita bicara mengenai beberapa tadi yang disampaikan Sri Pakasa. Nah itu dia memang punya Indorama yang itu tersebar unit layanannya di 35 negara gitu kan. Kemudian Sukanto Tanoto dia punya Royal Eagle gitu kan. Akhirnya dia punya industri kertas, dia mampu ciptakan ada banyak sekali unit usaha di bawahnya gitu kan. Termasuk tadi yang pertama ada Anthony Salim gitu ya. Yang dia punya kalau nggak salah dia punya kepemilikan saham juga gitu kan di Aman Mineral ya. Memang ada banyak Mas kalau kita lihat gitu kan. Sukanto Tanoto, ada banyak sekali pengusaha-pengusaha jarum gitu ya. Yang dia memberikan beasiswa gitu kan. Tapi sebenarnya problem kita hari ini, kita berlomba pada bumi yang makin menua gitu kan. Jadi sembari senja menyeruput kopi gitu kan. Kita menyaksikan bahwa adanya matahari yang terbenam itu simbol bahwa akan ada waktu di mana kita tidak bisa bergantung lagi dengan komoditas ekstraktif ini. Nah ini kalau kita lanjutin lagi nih ada dua nama yang agak sedikit beda nih dari yang tadi. Nih ada Khairul Tanjung dan Dato Sri Tahir. Ini kan keduanya bisnisnya tersebar banyak di industri, perbankan, media, hotel dan retail. Nah ini kan dua nama yang agak beda nih sama yang nama-nama yang udah kita bahas tadi nih. Nah satu tongkrongan tapi masih satu tongkrongan kan. Nah tapi yang kita lihat dari mereka berdua ini kan reputasi dan integritas keduanya ini kan bisa dibilang dihormati. Ini kemudian bahkan di negara tetangga itu mereka juga disegani seperti itu. Nah ini menjadi konglomerat itu yang sebuah kehormatan kah atau sesuatu yang bakalan memang diterima ketika sudah menjadi kaya? Sudah pasti kita langsung disegani seperti itu. Nah ini mungkin kita ambil ini ya nilai positif dalam hidupnya mungkin ya. Tadi kan belum ada kita olah itu kan biografinya. Tapi memang beberapa penceritaan yang dilakukan gitu kan, bagaimana mereka merintis karir dari bawah gitu kan. Sehingga Khairul Tanjung dia punya Transcorp gitu kan. Kemudian sekarang punya Alobank ya kan. Dia punya investasi di perbankan. Jadi memang perjalanan untuk membangun karir itu memang sedemikian rupa ya dinamikanya. Cuman kembali lagi kalau bicara mengenai bagaimana aktor-aktor menghargai unit bisnis berdasarkan dari pemimpin itu benar. Yang namanya transformational leadership itu menjadi kunci dalam bisnis. Ada beberapa gitu ya tekan kontrak tidak berdasar pada profiling company, tapi berdasarkan bagaimana respon daripada jajaran direksi pemilik daripada proposal itu. Nah ini yang membedakan kemudian bagaimana kita punya visi pembangunan yang lebih berkualitas, menciptakan gitu ya sebanyak mungkin pengusaha muda gitu kan yang bertumbuh di berbagai daerah gitu ya yang kemudian punya jejaring internasional. Dia mampu untuk mengkomparasi perbandingan pasar di domestik dan juga di global gitu kan, sekaligus dia mampu menciptakan integritas di kalangan pelaku usaha. Itu yang menjadi pembeda mungkin di antara beberapa triliuner di Indonesia. Nah ini ada juga yang menarik, ini ada dua nama baru nih rising star di top 10-nya Forbes dan Bloomberg ini kan. Ada Agus Projo Sasmito dan Dewi Kim, satu-satunya perempuan di top 10-nya ini ya orang terkaya di Indonesia. Nah ini kan yang menariknya adalah di tahun-tahun sebelumnya itu rising top 10 itu biasanya raja-raja retail. Nah ini bos-bos tambang lagi-lagi mendominasi gitu ya. Iya, pada akhirnya tadi Dewi Kam mungkin ya. Dewi Kam. Dewi Kam itu dia punya di dia punya di pertambangan, sekaligus dia punya di sawit. Oke, Mas Galau, ini sebagai penutup aja. Ini kan kita sudah bicara ranking dan peringkat orang-orang terkaya Indonesia. Ada yang bakalan jadi rising star, bakalan ada juga yang terpental. Nah, ini pesan Mas Galau untuk teman-teman Gen Z yang menonton, teman-teman milenial juga ya yang menonton, sobat-sobat Medcom kita, apa sih yang bisa dilakukan dan apa yang bisa dipelajari dari orang-orang terkaya ini? Saya rasa mungkin satu hal yang kita kurang cermati gitu ya, dari bagaimana orang kaya itu bertumbuh. Cuman satu hal yang mungkin selama ini sering dikesampingkan.
adalah daya juang untuk menentukan kita untuk siapa melakukan ini gitu ya. Pertanyaannya bukan mengapa kita harus kaya, ya kan? Tapi apa yang kemudian membuat kekayaan kita berarti? Apakah untuk masyarakat kebanyakan gitu kan? Atau mungkin hanya untuk segelintir golongan kita tadi? Jadi prinsipnya anak muda harus jadi pembeda, Mas. Jadi gitu ya. Jadi kita harus memberi arti. Jadi bukan cuma sekedar kaya, tapi kita juga bisa membagikan kekayaan kita untuk yang sekitar kita, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Galau sudah bergabung dengan Newsmaker pekan ini. Kita sudah ngobrolin orang-orang terkaya dan belajar dari orang-orang kaya ini sebenarnya bisnis apa aja sih yang bisa kita mainin, apa aja sih yang bisa kita ambil hikmahnya dan tinggalkan buruknya. Seperti itu. Sampai di sini saja Newsmaker pekan ini. Kita akan ketemu lagi di Newsmaker berikutnya dengan topik-topik yang menarik tentunya, yang dengan narasumber yang tak jauh kalah menariknya. Terima kasih dan sampai jumpa.